Bayangkan ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum bom atom, sebelum tank dan jet tempur, sebuah senjata sederhana tapi menakutkan lahir di kedalaman sejarah Tiongkok. Tahun 800-an Masehi, di tengah perang di medan perang, panah-panah mulai menyala, dimasukkan ke dalam tabung bambu, disulut api, lalu wush, melesat ke langit, membakar musuh dari kejauhan. Inilah leluhur rudal, tak bernavigasi, tak akurat, tapi untuk membuat kuda-kuda panik dan pasukan musuh kacau balau. Dari Tiongkok, api menyebar ke barat. India dan dunia Islam segera mengembangkan senjata ini menjadi lebih berbahaya. Di India, pada abad ke-14, kerajaan Mysore memperkenalkan roket logam pertama dalam sejarah. Tak lagi menggunakan bambu, tapi tabung baja yang menahan tekanan lebih besar dan terbang lebih jauh. Ketika Inggris menyerbu, mereka terkejut melihat langit dipenuhi percikan api dan besi yang meluncur dengan suara yang sangat mengerikan. Sejarawan menulis, ini bukan panah, ini adalah petir dari langit. Dan dari petir itu, inspirasi baru menyala di kawasan Eropa. Ketika Inggris berperang, mereka tidak lupa rasa takut yang ditanam oleh roket Mysore. Maka pada tahun 1804, Sir William Congreve menciptakan roket Congreve. Kini, roket bisa menempuh hingga 2 km. Digunakan melawan Napoleon dan bahkan dalam Perang Amerika. Namun, kelemahannya tetap sama, tidak bisa diarahkan. Ia hanya tahu satu arah, yaitu lurus, membabi buta, menghancurkan siapa saja di jalur mautnya. Tapi, kematian paling kejam dari langit datang pada abad ke-20. Perang Dunia II. Hitler haus kemenangan. Ia ingin senjata yang tak bisa dicegat serta tak bisa dihentikan. Maka lahirlah V2 roket, dirancang oleh ilmuwan jenius dan kontroversial, yaitu Wernher von Braun. V2 menjadi rudal balistik pertama dalam sejarah manusia. Ia meleset ke luar angkasa, lalu kembali ke bumi dengan kecepatan supersonik, menghantam kota tanpa suara dan tanpa bisa dihentikan. Lebih dari 3.000 V2 diluncurkan ke London dan Belgia. Puluhan ribu tewas. Tak ada peringatan, hanya langit yang tiba terbakar. Rudal kini bukan sekedar senjata, tapi simbol teror. Ironis, orang yang menciptakan senjata pemusnah massal bagi Nazi justru jadi pahlawan luar angkasa Amerika Serikat. Wernher von Braun setelah perang direkrut dalam operasi Paperclip. Ia merancang roket yang membawa manusia ke bulan. Dari rudal pembunuh menjadi roket pencari harapan.
Tapi sejarah tak melupakan darah yang tertanam dalam logam Pi2. Rudal telah mengubah dunia dari tanah ke langit ke luar angkasa. Hari ini, rudal bukan lagi roket kayu atau logam kosong. Mereka adalah monster elektronik, bisa memilih target, membelah atmosfer, dan menghancurkan kota dalam hitungan menit. Dari ICBM nuklir, rudal hipersonik, hingga sistem pertahanan cerdas, semua berawal dari suatu hal kecil, panah api dari Tiongkok. Rudal kini bukan hanya tentang perang, tapi tentang siapa yang memegang tombol dan siapa yang lebih dulu takut menekannya. Dunia selalu tinggal satu ledakan dari kiamat. Dari panah api hingga rudal nuklir, sejarah bukan soal teknologi, tapi soal keputusan. Karena dalam satu peluncuran bisa lahir kemenangan, tapi juga bisa berakhir segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya jika Anda menyukai sejarah.